sebanyak 160 guru sekolah rakyat di Indonesia mengundurkan diri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan penyebab utama mundurnya tenaga pendidik tersebut adalah penempatan lokasi mengajar yang jauh dari domisili. Meski demikian, pemerintah mengklaim telah menyiapkan solusi untuk mengatasi kekosongan posisi. Solusi tersebut merujuk pada puluhan ribu calon guru yang saat ini masih dalam antrean penempatan. Menurut data Kementerian Sosial, sekitar 50.000 guru sedang menjalani pendidikan profesi guru, siap dirotasi ke sekolah-sekolah terdampak. Langkah ini diharapkan meminimalisir gangguan pembelajaran di sekolah rakyat pasca pengunduran diri massal. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meninjau ulang kebijakan penempatan guru guna mencegah persoalan serupa di masa depan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Ina Lim selaku pengamat pendidikan. Kita langsung sapa. Selamat siang Ibu Ina, apa kabar di sana Bu? Selamat siang Mas Andrew, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Oke, kita langsung saja membahas ada 160 guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri. Dalam waktu ini baru dimulai sekolah rakyatnya 2 minggu. Bu Ina, kalau Bu Ina sendiri melihat dari kacamata Bu Ina, sebetulnya apa yang menjadi persoalan guru-guru kita ada 160 yang mengundurkan diri dari sekolah rakyat? Ya, sebetulnya ini memang sangat disayangkan ya. Tapi kalau bicara penempatan guru di daerah 3T, itu bukan hanya masalah sekolah rakyat sih. Ini sudah masalah sistemik yang terjadi sejak lama. Ya, yang pertama misalnya tidak adanya transparansi soal kebutuhan guru di daerah begitu ya. Dan sayangnya guru honorer itu di daerah tidak ada kepastian status dan dijadikan alat politik begitu untuk misalnya minta anggaran dari pusat untuk dana BOS yang katanya untuk gaji guru honorer, dijadikan mungkin cadangan suara untuk pemilu pilkada. Nah, ini sudah sistemik sekali. Nah, cuman karena targetnya sekolah swasta itu rakyat miskin dan miskin ekstrim, yang mana juga banyak di daerah 3T, akhirnya ini mencuat begitu ya masalahnya. Nah, itu yang pertama. Jadi sebetulnya ini tidak hanya terjadi di sekolah rakyat. Tapi kalau kita melihat sekolah rakyat sendiri, memang waktu itu persiapannya kurang matang ya. Jadi terkesan buru-buru begitu. Jadi tapi saya melihat segala sesuatu yang dimulai, startup, perusahaan pun ya, sekolah baru dimulai di mana-mana pasti tidak langsung stabil dan lancar. Jadi pasti ada kendala, itu wajar, tapi yang paling penting kita fokus pada pembenahannya. Nah, tapi dari sisi gurunya sendiri, sebetulnya saya juga menyayangkan karena ini panutan yang kurang baik ya jadinya untuk anak didiknya. Karena ini anak-anak yang anggaplah kadang sering terlantar dari keluarganya, makanya diambil oleh negara, Kementerian Sosial untuk ditempatkan di asrama. Tapi kemudian mereka menyaksikan lagi orang dewasanya menelantarkan juga gitu, tidak bertanggung jawab. Paling enggak kan kalau sudah berangkat, sudah komit, itu harus setidaknya 1 tahun ajaran. Kalau mau mengundurkan diri sih saya berharapnya harusnya setelah tuntas gitu, 1 angkatan selesai. Oke, kita akan bedah satu persatu kalau begitu persoalannya. Yang banyak dikeluhkan adalah penempatan sekolah yang jauh dari domisili guru tersebut. Nah, kalau kita membahas sedikit jarak ya, karena ini yang menjadi hal krusial bagi para guru yang akan mengajar di sekolah rakyat. Memang idealnya berapa jauh Bu dari domisili si guru tersebut dengan sekolah rakyat yang guru itu akan mengajar? Idealnya berapa jauh Bu? Sebetulnya idealnya bukan berapa kilometer atau berapa jauh gitu ya, selama kita mau ditempatkan. Karena ini kan juga, tapi kurang insentif gitu kan. Kita ambil contoh katakanlah di perusahaan swasta juga ya, katakanlah perusahaan energi kan banyak sekali yang bersedia ditempatkan di daerah, di RIK terpencil gitu kan, di Papua, di Kalimantan, padahal orang Jawa dan jauh. Jadi bukan masalah itunya, tapi kan diberi pilihan. Barang siapa, tidak dipaksa, barang siapa yang mau di daerah, tentunya insentifnya harus diberikan lebih. Jadi tetap aja ada yang bersedia meskipun jauh. Nah, tapi kalau bicara idealnya, harusnya kan kita mengangkat dari anak-anak daerah sendiri ya. Harusnya kan ada pemerataan. Jadi tadi guru-guru di daerah itu sebetulnya banyak, cuman kendalanya selama ini Pemda itu ogah gitu mengajukan formasi pada saat ada ditawarkan dari pusat untuk mengajukan formasi PPPK untuk guru tetap di daerah gitu. Nah, akhirnya kan tidak banyak mungkin yang tersedia. Masalah kualitas dan kuantitas
Jadi sebagian besar guru memang pengennya ditempatkan di kota besar yang fasilitasnya mungkin lebih lebih nyaman gitu ya. Hmm. Nah, kemudian mencari kuantitas aja lebih sulit, ditambah harus yang berkualitas gitu. Nah, ini yang menurut saya tantangan tidak hanya untuk sekolah rakyat, sekolah negeri reguler di daerah-daerah 3T itu sudah masalahnya tahunan. Oke. Ini menjadi masalah pelik ya, terutama sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T. Nah, karena itu apakah dalam proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah juga seharusnya lebih ketat lagi untuk melakukan screening kepada setiap guru, memastikan mereka bahwa mereka akan ditempatkan di wilayah 3T sehingga kesiapan mental dan fisiknya lebih firm lagi dan saat mengajar mereka ya tidak ada tuh kata untuk mundur dari mengajar di sekolah rakyat, Bu Ina. Ya, masalah tadi mungkin persiapan yang kurang matang ya, Hmm. sehingga yang kita khawatirkan pertama mungkin psikotesnya hanya sekedar formalitas, kemudian buru-buru, jadi tidak ada waktu, hanya formalitas saja, kita nggak bisa pilih-pilih misalnya gitu, jadi buru-buru diberangkatkan saja karena sudah harus berjalan waktu. Yang kedua, masalah pemilihan juga lembaga mana yang dipilih itu juga harusnya kan transparan juga kualitasnya, kredibilitasnya itu juga harus jelas apa proses pemilihannya bagaimana. Kemudian yang ketiga, meskipun statusnya pegawai negeri, sifatnya menurut saya tidak harus berupa paksaan, tetap harus ada dua belah pihak ya. Jadi pada saat mendaftar itu harus mengisi juga bersedia ditempatkan di daerah mana saja. Memang tidak boleh satu ya, pokoknya saya maunya di sini gitu ya, nggak bisa. Misalnya 1, 2, 3 gitu di daerah. Jadi sudah ada kesepakatan dua belah pihak. Negara juga membutuhkan, kemudian dengan memberikan insentif lebih kalau bersedia ditempatkan di daerah 3T. Tapi dari sisi gurunya waktu mendaftar juga sebetulnya kan punya hak juga memilih saya bersedianya di daerah mana saja. Nah, sehingga guru itu pada saat sudah berangkat, dia punya motivasi karena itu pilihan termasuk pilihan dia sendiri dan bertanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Oke. Jadi intinya itu harus ada transparansi di depan ya, akan ditempatkan di mana, kemudian ada insentif berapa, dan sang guru pun yang ingin mengajar juga bisa untuk menentukan, saya ingin di daerah tertentu agar ketika diterjunkan ke sana, saya sudah siap lahir dan batin lah, begitu ya Bu Ina ya? Betul, betul, betul. Oke. Lalu untuk sarana, sarana dan prasarana ini sebaiknya seperti apa yang disediakan untuk sekolah rakyat? Karena tadi yang Bu Ina katakan kalau di wilayah 3T mungkin di luar ekspektasi para guru sehingga mereka mengundurkan diri. Nah, kira-kira kalau di 3T, ini kira-kira sarprasnya, sarana prasarana apa saja yang proper yang harus disediakan buat guru-guru kita di sana? Ya, sebetulnya kan yang kita harapkan ada pemerataan, baik itu Hmm. di kota besar maupun kota kecil, pembangunan, infrastruktur, sekolah itu kan standar ya, fasilitas. Cuman yang kita ketahui selama ini banyaknya kebocoran anggaran itu dan masalah integritas. Jadi nggak perlu katakanlah proyek pemerintah deh, katakanlah swasta, kita membangun rumah pakai kontraktor, itu kan juga beli rumah dari developer, itu kan kasus-kasus di Indonesia kita sering temui kan. Hmm. Misalnya pompa airnya dikasih yang sudah karatan oleh pihak kontraktor misalnya atau developer, itu hal yang di Indonesia kayak sudah kita anggap lumrah terjadi begitu. Nah, tapi kemudian kalau kita bicara ini anggaran pemerintah, harusnya lebih ada lagi evaluasi atau audit yang lebih 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 ketat begitu ya. Jadi masalah auditnya sih. Jadi sudah sering terjadi misalnya anggaran untuk sarana prasarana ditetapkan atau diajukan untuk 10 toilet misalnya. Tapi kenyataan di lapangan itu seringkali tidak sesuai. Nah, jadi kalau pemerintah memang tidak sanggup, Pemda tidak sanggup juga untuk mengaudit, karena ini juga berarti kita harus carikan dari luar gitu menurut saya. Kalau memang tidak sanggup ya pemerintah coba libatkan swasta. Jadi lembaga swasta yang profesional untuk mengaudit sarana dan prasarana apakah sudah sesuai dengan yang dianggarkan. Oke. Jadi sistem pengauditan juga harus dilakukan dan ketika Pemda sudah tidak sanggup lagi mungkin ya, harus mengikut sertakan swasta juga agar bisa lebih masif lagi ya auditnya, kemudian evaluasinya juga. Oke, menarik sekali perbincangan kita Bu Ina. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya Bu.
Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Ibu Ina Lim selaku pengamat pendidikan. Bu Ina, pemerintah mengungkapkan bahwa jangan khawatir kalau ada 160 guru kita yang mengundurkan diri dari sekolah rakyat karena pemerintah memiliki cadangan ada 50.000 lebih lulusan dari PPG. Ini tanggapan Bu Ina gimana? Apakah betul bisa meredam 160 guru kita di sekolah rakyat yang mengundurkan diri, atau sebetulnya ini justru harus lebih diperhitungkan, lebih dipikirkan lagi agar tidak terjadi lagi hal yang sama? Betul, dalam menyediakan solusi itu kan kita harus telusuri lebih dalam ya. Sebetulnya akar masalahnya di mana supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi bukan masalah sudah ada kok 50.000 cadangan, kemudian tinggal ditugaskan dengan bentuk yang misalnya paksaan tadi, tidak transparan mengenai kondisi di daerah, dan guru tidak diberi pilihan daerah-daerah mana yang dia memang bersedia ditempatkan gitu. Nah, yang kita khawatirkan akan terjadi masalah yang sama setelah beberapa minggu akhirnya nanti mengundurkan diri lagi tanpa adanya komitmen perjanjian minimal itu harus menyelesaikan berapa lama. Nah, ini yang kalau tidak dibenahi secara sistem yang kita khawatirkan jadi masalah yang sama akan berulang gitu. Jadi masalahnya tidak sesederhana 160 jadi bisa ditambal lagi 160. Oke. Jadi inti permasalahannya yang harus dicari solusinya ya. Jangan hanya menyepelekan 160 tenang aja kita punya cadangan 50.000 guru begitu. Tetapi dicari tahu inti permasalahannya adalah sarprasnya, kemudian lokasi penempatan guru tersebut. Lalu apakah regulasi sebetulnya juga selain harus transparan di depan, haruskah juga ada seperti sanksi atau teguran keras ketika ada guru yang mau mengundurkan diri dalam waktu kurang 1 tahun, mereka terkena sanksi sehingga ya tanggung jawabnya sang guru juga harus dilakukan dalam waktu minimal harus 1 tahun mengabdi di sekolah rakyat, Bu Ina? Ya, mungkin tidak buru-buru ke sanksi, tapi yang sebelumnya harus ada perjanjian terlebih dahulu, begitu ya. Karena kalau mereka dipaksa ditempatkan, kemudian disanksi, padahal bukan keinginan pribadi, nah itu kan juga tidak adil, begitu. Dan tanpa ada insentif lebih yang membuat mereka bersedia ditempatkan di daerah dibandingkan di kota besar. Nah, jadi di awal tadi harus ada pembenahan secara menyeluruh. Jadi proses tadi psikotesnya kita berharap tidak lagi buru-buru, tapi karena ini pembelajaran sudah berjalan, nah yang ditakutkan buru-buru lagi. Kemudian kesediaan para guru itu sendiri, bersedia memang inisiatif dari dalam, memang mereka bersedia ditempatkan di tempat tersebut. Nah, kalau mereka sendiri sudah menyatakan bersedia, kemudian mereka mengundurkan diri, itu kan mereka melanggar perjanjian, melanggar kontrak yang sudah disepakati kedua belah pihak. Nah, baru di situ menurut saya memang selayaknya ada sanksi-sanksi yang diberikan. Seperti layaknya karir atau pekerja di sektor swasta juga seperti itu kan ya. Oke, saya ingin bergeser membahas tentang kolaborasi dan sinergi karena Kemensos akan bekerja sama dengan Pemda dan juga perguruan tinggi. Sebaiknya, Bu Ina, kolaborasi dan sinergi seperti apa yang harus dilakukan dan seberapa besar seharusnya kita juga mengikut sertakan swasta untuk melakukan audit dan juga evaluasi seperti yang Bu Ina sudah katakan di segmen sebelumnya? Secara prinsip sebetulnya kolaborasi itu sangat penting justru memang antar kementerian dan pemerintah pusat dan daerah ya. Itu secara idealnya, cuman yang terjadi di lapangan kan memang sering terjadi ego sektoral. Kemudian masalahnya yang diajak berkolaborasi ini ada kepentingan politik yang lain atau enggak gitu, kepentingan anggaran atau enggak. Jadi dari yang kita sayangkan misalnya ada pernah mengungkapkan Mendikdasmen mengungkapkan sebaiknya anggaran-anggaran pendidikan jangan disebar ke kementerian lain gitu kan. Ini kan mendapat kita yang di masyarakat umum ini jadi mendapat kesan
terjadi perebutan anggaran di antara kementerian itu sendiri. Nah, ini kan menurunkan kredibilitas atau kepercayaan publik terhadap pemerintah ya. Nah, ini yang sangat disayangkan. Jadi harusnya memang antar kementerian itu berkolaborasi, tapi untuk kepentingan siswa. Fokusnya bagaimana sekolah rakyat ini bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan masalah ego sektoral, ini kan bukan ranah saya, ini ranahnya Kementerian Sosial, bukan pihak kami begitu. Jadi bukan masalah kolaborasinya dengan siapa, nah tapi masalah semua berfokus pada kepentingan siswa dan sekolah ini atau berfokus pada ego sektoral masing-masing yang membuat ini nanti menentukan bisa berjalan dengan baik atau tidak. Tapi harapan kita masyarakat tentunya pemerintah saling berkolaborasi dan benar-benar ada teamwork ya, supaya ini berjalan. Karena kita apresiasi sebetulnya Kementerian Sosial menyelenggarakan sekolah rakyat ini kan memang untuk hadir bagi anak-anak miskin dan miskin ekstrim. Kalau di negara-negara maju mungkin jumlahnya sedikit sehingga mereka tinggal diambil dari keluarganya dimasukkan panti sosial misalnya. Tapi kalau di kita jumlahnya banyak sehingga mereka bisa perlu ditampung di satu sekolah begitu kan dengan sistem asrama supaya tidak. Kalau di sekolah reguler mereka pulang nanti ada eksploitasi, mereka diajak mungkin ngemis di pinggir jalan. Nah itu kan negara hadir untuk itu. Jadi secara konsepnya kan kita apresiasi dan bagus ya. Tapi bukan berarti ya itu hanya ranahnya Kementerian Sosial saja. Tentunya Mendikdasmen kan juga harusnya ikut terlibat, kolaborasi juga dalam penyediaan gurunya, kemudian pemerintah daerah juga kalau bisa manfaatkan putra-putri bangsa di daerah, guru honorer itu jangan dijadikan alat dikasih janji-janji untuk dinaikkan PPPK, ASN, tapi kenyataannya tidak sesuai begitu. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini didengar oleh pemerintah sehingga pemerintah bisa berkolaborasi untuk menyajikan, untuk memberikan sekolah rakyat yang aman dan betul-betul bisa memberikan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak kita sehingga kita betul-betul bisa menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan penuh harapan. Terima kasih Bu Ina telah berbagi insight bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Ibu Ina. Terima kasih Mas Andrew, salam sehat. Pemirsa, audisi Vegetarian Chef terus berlanjut. Lalu bagaimana keseruannya? Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.